Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wassahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir membahas tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua yang diikuti oleh berapa orang? 72 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, 73 ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 73. Dan 2 orang perempuan. Setelah Islam tersebar ke Madinah secara pelan-pelan, dimulai dari Bai'atul Aqabah Al-Ula, kemudian Nabi mengutus Mus'ab ibn Umair, terjadi Aqabah Ats-Tsaniyah, kemudian mereka kembali ke Madinah menyebarkan agama Islam, maka Nabi SAW di tahap selanjutnya memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Beliaunya belum ya, tapi para sahabatnya terlebih dulu. Setelah melihat orang-orang kafir Mekah semakin keras permusuhannya kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halaman 48 nomor 40. Khulasat Nurul Yaqin. Hijratul Muslimin ilal Madinah. Kita akan bahas itu sekarang. Hijrah kaum Muslim ke kota Madinah. Madinah dulu namanya apa? Yathrib. Nabi yang mengubahnya menjadi nama Madinah dari kata tamadun. Apa artinya tamadun? Tamadun itu artinya berperadaban. Nabi itu menyebut kota ini dengan sebutan Madinah karena punya proyek kelak ingin membangun peradaban Islam. Tadinya Yathrib berubah menjadi Madinah dari kata tamadun, artinya itu berperadaban. Berperadaban. Lama alimat Quraisyun binti syaril Islam, ketika orang-orang Quraisy tahu tersebarnya ajaran Islam fil Madinah, di kota Madinah, syaddadatil adza, mereka syaddadat itu artinya apa? Memperparah al-adza ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperparah al-adza itu gangguan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahum bil hijrati ilal Madinah. Fa'amarahum, lalu Nabi memerintahkan mereka. Amarahum, humnya menjadi maf'ul. Nabi memerintahkan mereka bil hijrati, untuk hijrah ilal Madinah, ke kota Madinah. Walihaq bi ikhwanihimul ansar, walihaq, dan mengikuti bi ikhwanihimul ansar, saudara-saudara mereka dari kalangan ansar. Sahabat Nabi ada 2 macam, ada muhajirin, ada ansar. Muhajirin artinya apa? Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang menolong Nabi waktu di Madinah, menolong Nabi dan para sahabatnya di Madinah, namanya ansar. Fakharaju min Makkah. Mana yang lebih enak? Muhajirin atau ansar? Gak ada yang enak. Semuanya gak enak. Kenapa nggak enaknya? Pertama, yang muhajirin itu mereka penderitaannya jelas lebih berat. Bukan lebih berat, jelas penderitaannya sangat berat. Kenapa? Meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, hanya karena ingin menyelamatkan iman mereka. Meninggalkan rumah aja, satu aja seandainya. Harta saja dibawa, tapi rumah misalnya ditinggalin. Itu udah berat. Ini rumah, harta, keluarga. Di antara mereka ada yang kadang-kadang bapak dengan anaknya beda iman. Akhirnya apa? Bapaknya masih kafir, anaknya sudah beriman, terpaksa hijrah. Meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, hartanya, sahabat-sahabatnya, dan seterusnya. Jelas penderitaan.
Yang Ansor apa itu susahnya? Penderitaannya bagi mereka apa? Ya mereka menjadi dimusuhi sama orang-orang Madinah, sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang orang-orang munafik. Di Madinah itu setelah kedatangan Nabi, kehidupan orang-orang Ansor itu tidak mudah lagi. Karena mereka sedang membawa agama baru, otomatis mendapatkan perlawanan dari masyarakat sekitarnya. Ya, semuanya nggak ada yang mudah, semuanya nggak ada yang enak. Baik, lanjut. Fakharaju min Makkah khufyatan. Fakharaju min Makkah. Mereka keluar dari kota Mekah khufyatan secara sembunyi-sembunyi. Khaufan min an tamna'ahum Quraisyun minal hijrah. Khaufan khawatir min an tamna'ahum Quraisyun minal hijrah, khawatir dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Mana ayamna itu artinya bisa menghalangi atau mencegah. Khawatir dihalangi oleh orang-orang Quraisy minal hijrati dari hijrah. Maksudnya mereka khawatir orang-orang Quraisy kalau tahu bisa menghalangi mereka dari hijrah. Yang kafir ya, orang Quraisy yang kafir. Wa arada Abu Bakar. Abu Bakar ingin ayyuhajira hijrah. Abu Bakar ingin hijrah. Famana'ahur Rasul, tetapi Rasulullah mencegahnya. Mana'a artinya mencegah. Fabaqiya ma'ahu bi Makkah. Fabaqiya, maka dia pun tetap ma'ahu bersamanya bi Makkah, di kota Makkah. Jadi ini strategi dakwah. Dari cara Nabi hijrah itu kita bisa belajar strategi dakwah. Bahwa kalau kita ingin menyebarkan ajaran Islam di sebuah negeri, di sebuah kota, maka caranya gimana? Caranya harus disebarkan secara pelan-pelan. Diawali dengan dulu Bayatul Aqabah, kemudian mereka pulang menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian mengutus Mus'ab ibn Umair, orang yang tampan. Tuh, yang diutus itu orang yang ganteng. Orang yang ganteng, orang yang berperawakan, menarik, kira-kira begitu ya. Dan punya ilmu juga. Dai-dai itu sekarang terbukti tuh. Kalau dai-dai yang ganteng, terus berperawakan menarik, terus ilmunya padat, itu biasanya laku. Nah itu dulu Nabi mengutus Mus'ab ibn Umair, sosok sahabat yang tampan, pemuda lagi. Pemuda, tampan, berilmu, diutus ke sana. Nah, Islam sudah tersebar tuh pelan-pelan. Melihat sahabat-sahabatnya semakin dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, akhirnya apa? Nabi minta mereka hijrah ke negeri Madinah secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan, habislah sudah mereka. Baik, lanjut nomor 41. Ittifaqu Quraisy. Nah, sekarang giliran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau? Enggak, sebelum beliau hijrah, orang-orang Quraisy itu kumpul dulu. Dulu kita waktu ngaji bulan puasa dulu, pernah saya ceritakan ini. Orang-orang Quraisy itu pembesar-pembesarnya kumpul dulu di tempat nongkrong mereka. Di sini disebutkan ada berapa orang? Ada 14 orang. Nama-namanya disebutkan di sini. Iblis ikutan kumpul di situ. Dia menyerupakan diri sebagai seorang syekh, sebagai seorang yang sudah tua dari daerah Najd. Muncul aliran Wahabi dari situ tuh, di daerah Najd. Nah yang berkumpul ini orang-orangnya Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Abu Sufyan ibn Harb, Tu'aimah ibn Ali, Jubair ibn Mut'im, Al-Harith ibn Amir, An-Nadhr ibn Al-Harith, Abul Bukhturi, Nabi ibn Al-Hajjaj, Munabbah ibn Al-Hajjaj, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini termasuk Ra'sun min ru'usil kufur, dedengkotnya orang kafir. Zum'ah ibn Al-Aswad, Hakim ibn Hazam, Abu Jahal ibn Hisham. Ini dedengkotnya orang-orang kafir. Dedengkotnya orang-orang kafir ngumpul tuh, berencana kira-kira gimana nih. Mereka sudah khawatir. Ngelihat sahabat-sahabat Nabi beberapa sudah hijrah ke Madinah, mereka sudah menduga Nabi juga akan melarikan diri. Akhirnya mereka bikin ide gimana caranya supaya Nabi itu tidak beranjak dari kota Mekah, tidak hijrah ke Madinah. Mereka ngeluarin ide satu-satu tuh. Berencana. Kira-kira menurut kamu gimana? Satu orang bilang begini. Al-Abul Aswad Rabi'ah ibn Amr. Nukhrijuhu min baini adhurina fananfih min biladina. Gini aja. Kita usir aja itu orang. Kita usir secara paksa. Kalau udah diusir, terserah dia mau pergi kemanapun.
Kata Abul Aswad Rabi'ah ibn Amr, fa idza ukhrija anna fa wallahi ma nubali aina dhahab. Kalau itu orang sudah keluar, kita nggak peduli dia pergi kemana. Satu ide. Orang Najd, iblis yang sedang menyerupai jadi orang Najd bilang, mengomentari, alam tarau husna hadithihi wa halawata mantiqihi wa ghalabati ala qulubir rijal bima ya'ti. Kamu jangan sembarangan, emang kamu lupa itu sosok, maksudnya Nabi Muhammad, itu sosok yang bisa berbicara dengan lemah lembut, bisa menarik simpati orang. Kalau orang-orang tahu, kita bisa dibunuh rame-rame, kita bisa diperangi rame-rame gara-gara mengusir orang itu, paham nggak? Iblis mengomentari itu ide kurang bagus. Tahu ide siapa yang disepakati bersama? Idenya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wallahi inna li fihi ra'yan ma arakum wa qatum alaihi ba'd. Saya punya pendapat, kalian gak akan pernah terlintas di kepala kalian sebelumnya. Wa ma huwa ya Abul Hakam? Apa itu Abu Jahal? Namanya Abul Hakam. Tapi Nabi juga Abu Jahal karena dia bodoh. Kata Abu Jahal, ini idenya Abu Jahal. Jadi sebelum Nabi hijrah, dia punya ide begini. Ara an na'khudha min kulli qabilah fata syaban qawiyan nasiban hasiban fi qaumi. Gini aja. Kita ambil dari setiap kabilah, setiap suku ya. Kita ambil dari setiap suku, kan di Arab tuh ada banyak suku tuh. Kita ambil satu orang pemuda yang gagah, perkasa, dia terhormat di kalangan kaumnya. Lihat, ide busuknya Abu Jahal. Kenapa itu diambil pemuda-pemuda yang tampak, yang gagah, perkasa dan terhormat di kalangan kaumnya. Tsumma nu'ti kulla fata minhum sayfan sariman. Terus nanti kalau udah terkumpul tuh anak-anak muda itu kita kasih pedang yang sangat tajam. Tsumma ya'bidu ilaihi fayadribu bihi darfata rajulin wahid. Nanti kalau udah kumpul, dikepung itu Nabi Muhammad, dipukul bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri, dikeroyok bareng-bareng. Tapi yang ngeroyok itu pemuda yang gagah, yang terhormat di kalangan sukunya. Fayaqtulu fanastarihu minhu fa innahum idza fa'alu dzalika tafarraqa damuhu fil qabail jami'an. Tahu kenapa Abu Jahal ngasih ide ini? Karena kalau seandainya dibunuh sama 1-2 orang, nanti suku orang Arab itu kan punya paham kesukuan, punya fanatisme kesukuan. Nanti kalau misalnya 2 orang dari suku ini, suku A, suku B misalnya. Nanti 2 suku ini akan diperangi sama banyak suku yang lain, paham nggak? Tapi dengan mengambil setiap orang tuh, setiap suku punya andil gitu loh. Setiap suku itu diambil orangnya. Nanti kalau misalnya keluarga Nabi Muhammad pengen membalas, susah. Kenapa? Karena semua orang terlibat gitu, paham nggak? Semua suku terlibat dengan perwakilan anak-anak muda itu. Sehingga keluarganya Nabi Muhammad, sukunya Nabi Muhammad, Bani Hashim, Bani Muttalib, itu nggak bisa ngelawan. Paham nggak maksudnya Abu Jahal? Dia mengumpulkan anak-anak muda dari setiap suku sebagai perwakilan. Nanti kalau misalnya keluarga Nabi Muhammad ingin membalas, mau balas ke suku yang mana? Banyak kan yang terlibat, paham nggak maksudnya? Kalau yang terlibat 1-2 suku doang, itu bisa terjadi peperangan. Tapi berhubung yang terlibat itu banyak suku dan diambil perwakilan pemuda-pemudanya, maka yang membela Nabi Muhammad akan kesulitan memberikan balasan. Apa? Untuk menuntut balas. Falam yaqdir banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'an faradu minna bidiyati farinahu. Qala Syekh Najdi, iblis yang sedang menyerupai diri menyerupakan dirinya dengan seorang tua dari daerah Najd. Iblis bilang, lillahi darul fata, hadza wallahi ar-ra'i wa illa fala. Demi Allah, kata iblis, demi Allah, inilah pendapat yang paling bagus. Yang lainnya nggak bisa itu. Iblis menyetujui pendapatnya Abu Jahal. Walhasil seperti yang kita baca di kitab sirah, Nabi Muhammad SAW itu ya, nanti hijrah secara sembunyi-sembunyi. Beliau memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berbaring di atas tempat tidurnya. Nah, orang-orang yang tadi dipilih sama Abu Jahal itu ngumpul tuh di samping rumah Nabi. Ngumpul di samping rumah Nabi karena niatannya begitu. Kalau itu keluar langsung dikeroyok dengan pemuda-pemuda dari beragam suku ini. Nanti kalau keluarganya Nabi Muhammad ingin membalas, bingung mereka. Karena setiap suku terlibat, paham nggak? Itu kisah singkatnya rencana orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gak ada yang berhasil. Baik, kita artiin sekarang halaman 41. Lamma ra'at Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy melihat anna Rasulullah sara lahu ashabun,
Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasul sudah memiliki sahabat-sahabat, sorolahu ashabun, memiliki sahabat-sahabat, wa ansarun, dan penolong. Yudafi'una anhu, yang membela dirinya. Wa yanshuruna da'watahu, dan menyebarluaskan dakwahnya. Sommamu ala qatlihi, mereka pun bertekad untuk membunuhnya. Sommama itu artinya bertekad. Sommamu ala qatlihi, mereka bertekad untuk membunuhnya. Wattafaqu, dan bersepakat. Ala ayyakhudhu min kulli qabilatin syabban, untuk mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda. Kabilah itu suku maksudnya. Wajajtami'u amama darihi, dan mereka berkumpul amama darihi, di depan rumahnya. Astaghfirullahaladzim. Jahat sekali itu niatannya. Kumpul depan rumahnya, setiap pemuda dari setiap suku, dikeroyok bareng-bareng. Fa'idha kharaja, apabila Rasul keluar, dorobuhu dorbata rajulin wahid, mereka akan menghabisinya. Dorobatu artinya memukul, bisa juga menghabisi, membunuh. Dorobuhu dorbata rajulin wahid, menghabisinya dengan sekaligus. Dorbata rajulin itu artinya sekaligus. Kebayang nggak sama kamu? Kalau seandainya ngebunuhnya itu misalnya 2 orang dulu ngebunuh, tahu nggak nanti yang terjadi apa? Nanti seandainya ini 2 orang dari 2 suku, tiba-tiba terbukti yang pertama yang membunuh Nabi Muhammad, maka 2 suku ini akan dituntut, akan diperangi itu sama orang-orang, sama suku-suku yang membela Nabi Muhammad. Paham nggak? Tapi kalau bareng-bareng, masing-masing suku punya perwakilan nih, terus ngebunuhnya bareng-bareng, ya sudah. Nanti yang membela Nabi Muhammad ini akan kebingungan, dia nggak akan punya kekuatan untuk melawan suku-suku yang banyak ini, paham nggak maksudnya? Nah, itu niatan Abu Jahal begitu. Liyatafarraqa damuhu fil qabail, agar darahnya tersebar di kabilah-kabilah. Maksudnya itu tadi, darahnya tersebar di kabilah itu maksudnya, jadi nanti ketika ada orang ingin menuntut balas, Nabi Muhammad kalau terjadi dibunuh dan ingin menuntut balas, maka akan berhadapan dengan banyak suku Arab gitu loh, paham kan? Fala yaqdir aqaribuhu, maka orang-orang terdekatnya tidak akan mampu ala muharabatil arabi kullihim, untuk memerangi semua orang-orang Arab. Jadi kalau semua suku terlibat, maka orang-orang terdekat Nabi Muhammad nggak akan bisa melawan, karena harus melawan suku yang banyak itu. Walakinnallaha, tetapi Allah Subhanahu wa taala a'laman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, memberitahu. Kalau alima itu tahu. Kalau a'lama, wazan apa kemarin di sorab kita belajar? Wazan af'ala. Artinya apa? Memberi tahu. Memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bima tafaqat alaihi Quraisy, terkait kesepakatan orang-orang Quraisy. Wa amarahu bil hijrah, dan memerintahkannya untuk hijrah ilal Madinati, ke kota Madinah. Nah, kemudian Nabi pergi ke rumahnya Abu Bakar. Ceritanya, lanjutannya,
Setelah Allah memberitahu kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam bahwa orang-orang Quraisy bersepakat dengan kesepakatan yang tadi kita sebut, Nabi pergi ke rumahnya Abu Bakar. Fa kharaja Nabi waqta harridh dhahirah qasidan, pagi-pagi Nabi pergi ke rumahnya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, Abu Bakar udah merasa cemas. Maja'a Rasulullah hadhihi sa'ah illa li amrin hadas. Rasulullah kalau datang jam segini biasanya gak mungkin datang kecuali dengan sesuatu yang sangat penting. Falamma dakhala Rasulullah qama lahu Abu Bakar. Ketika Rasulullah masuk, Abu Bakar berdiri. Min ala saririhi liyajlis alaihin Nabi. Tuh, lihat adab. Dari peristiwa-peristiwa begini kita belajar adab. Ada orang terhormat datang, kita posisi lagi duduk. Langsung berdiri, berharap Rasulullah duduk di tempatnya Abu Bakar. Menghormati kedatangan tamu gitu loh. Walaysa fil ghurfah illa Asma wa Aisyah. Asma ini siapa? Putrinya Abu Bakar. Abu Bakar tuh punya putri, satu Asma, kedua Aisyah. Bintai Abi Bakar. Udah nikah belum dengan Sayyidah Aisyah? Udah nikah belum? Lah kan kita cerita kemarin sih. Gimana kamu ceritanya belum nikah? Udah nikah. Falamma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Waktu Nabi duduk, Abu Bakar berdiri mempersilahkan Nabi duduk. Akhrij anni min 'indak. Akhrij anni min 'indak. Man 'indak? Akhrij anni man 'indak. Itu tolong dua itu suruh keluar dulu. Maksudnya dua orang tadi itu Asma dan Aisyah. Faqala ya Rasulullah, innama huma bintai wa hum ahlak wa ma dzak. Itu kan keluarga kita Rasulullah. Memangnya ada apa? Fidaka abi wa ummi. Wa qad badat hiddatul qalaq wal hayra tabu ala Abi Bakar lamma asyaru kalam bi khuturatil amr. Nabi ngomong itu sampai seolah-olah sedang menghadapi sesuatu yang serius. Abu Bakar kemudian merasa cemas melihat ekspresi wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Innallaha qad adzina li fil khuruj wal hijrah." Abu Bakar, Allah sudah mengizinkan aku untuk keluar. Nabi itu dulu pernah kita bercerita hijrah ke negeri Habasyah. Terjadi berapa kali? 2 kali. Sebelum Nabi hijrah, Nabi merintahkan para sahabatnya untuk hijrah terlebih dulu ke Madinah. Kenapa Nabi itu baru hijrahnya belakangan? Karena belum diperintahkan sama Allah. Jadi Nabi itu berjalan dan melakukan sesuatu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah diperintahkan, kata Nabi, bilang sama Abu Bakar. Jadi orang yang pertama kali dikasih kabar bahwa Nabi itu sudah diberikan izin untuk hijrah adalah Abu Bakar. Karena sahabat dekatnya. Faqala Abu Bakar, "As-suhbah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, boleh kalau saya menemani? Abu Bakar berharap menjadi sahabatnya. Yaqsud. Qala, "Na'am as-suhbah." Ya. As-suhbah, suhbah itu artinya pertemanan. Maksudnya Rasulullah minta ditemani sama Abu Bakar dan Abu Bakar menyetujui itu. "As-suhbah ya Rasulullah." Kau ingin ditemani Rasulullah? Na'am as-suhbah. Fabaka Abu Bakar farahan. Abu Bakar kemudian menangis bahagia. Karena dari sekian orang yang masuk Islam, yang mendapatkan keistimewaan menjadi teman Nabi hijrah, itu peristiwa paling penting. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah. Karena menjadi titik balik penyebaran Islam yang semakin luas di kota Madinah nantinya. Dari sekian banyak sahabat Nabi, yang dipilih sama Nabi untuk menjadi sahabatnya dalam pertemanan hijrah, itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar menangis karena terharu ya, dan gembira. Qalat Ummul Mukminin Aisyah, "Fawallahi ma sya'urtu qattu qabla dzalikal yaum anna ahadan yabki minal farah hatta ra'aitu Abu Bakar yabki yauma idzin." Kata Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan kisah ini, demi Allah, aku tidak pernah merasakan keharuan orang yang menangis seperti halnya Abu Bakar, tangisan Abu Bakar itu. Jadi saking gembira, saking terharunya, kata Aisyah, aku tidak pernah ada momen Abu Bakar tuh menangis kayak gitu tuh sebelum ini. Saking gembira dan terharunya. Gimana nggak terharu, coba kamu bayangin. Berduaan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Abu Bakar di tengah perjalanan. Dalam riwayat lain, kalau misalnya ngelihat Nabi kehausan, Abu Bakar itu cukup dengan melihat Nabi minum, hausnya itu hilang. Kebayang nggak sama kamu? Kamu sampai level itu nggak cinta sama orang? Makanya Abu Bakar itu afdalun nas ba'da Rasulillah.
manusia terbaik setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Minas sahabat, dari kalangan sahabat. Kebayang kan? Coba, ngelihat Rasulullah haus itu, cukup dikasih air, melihat Nabi minum, hausnya Abu Bakar tuh hilang beneran. Saking apanya itu? Saking dalamnya rasa cinta Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada episode Nabi itu masuk ke Gua Thur bersama Abu Bakar sebagai tempat perlindungan. Nanti orang-orang Quraisy bikin sayembara tuh. Oh, siapa yang bisa menemukan Muhammad dan sahabatnya akan diberikan onta sekian. Oh, sayembara. Nanti ada seorang namanya Suraqah bin Naufal. Pernah saya cerita dulu. Suraqah yang kemudian menemukan jejak Nabi itu. Nanti episodenya ya, spoiler sedikit. Nah itu di gua itu dikisahkan ada kalajengking, ada hewan, ada kalajengking apa ular gitu ya. Kemudian mematuk kakinya Abu Bakar. Abu Bakar selonjoran. Nabi tidur di atas pangkuannya. Abu Bakar selonjoran begini. Patuklah itu makalah. Kalau entah itu kalajengking ataupun ular ya kan. Kamu kira-kira perasaan gimana? Langsung refleks, langsung loncat kan. Abu Bakar itu menahan rasa sakitnya. Nggak menggerakkan kakinya sama sekali. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba airnya menetes. Sakit. Perasaan manusiawi kan? Sakit, menetes air matanya kemudian menetes ke matanya Nabi. Nabi kemudian terbangun. Jadi nggak mau menggerakkan kaki. Hatta nggak mau menggerakkan kakinya dalam keadaan sakit sekalipun, khawatir kekasihnya terganggu. Sedalam itu cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rinciannya nanti insya Allah akan kita paparkan di pertemuan yang akan datang. Malam ini, hari ini bertepatan dengan 1 Dzulhijjah. Dan ini hari yang utama dalam agama Islam. 10 hari 10 malam Dzulhijjah itu malam yang memiliki keistimewaan. Wal fajr walayalin asyar. Allah saya bersumpah dengan layalin asyar. Layalin asyar 10 malam. Yang dimaksud dengan 10 malam menurut penjelasan para ulama adalah 10 malam Dzulhijjah. Karena itu insya Allah malam ini dan malam-malam selanjutnya kita akan menghidupkan dengan ibadah. Salat qiyamul lail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banat yang SMA, yang putra dan putri. Allahu a'lam. Selesai jam berapa? Siap-siap ya. Karena kan nggak ujian. Karena ujian terakhir. Bagus. Momennya bagus. Kalau ada yang bisa puasa, puasa. Tapi saya hari ini kebetulan, saya udah niat mau puasa hari ini, tapi kesiangan. Bangunnya jam habis azan subuh. Pas buka mata udah azan subuh, sahur apaan? Ma min ayyamin, kata Nabi, ma min ayyamin al-amalus salihah ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai ketimbang hari-hari ini. Maksudnya hari yang 10 ini. Sahabat bertanya, wal jihad ya Rasulullah, termasuk jihad ya Rasulullah? Wal jihad. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah, enggak ada amal soleh yang paling Allah cintai selain 10 hari atau 10 malam Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya, termasuk jihad ya Rasulullah? Artinya kalau beramal soleh di hari ini, itu pahalanya bisa menandingi jihad. Bisa melebihi pahalanya jihad. Termasuk jihad, kata Nabi itu. Kecuali jihadnya orang yang keluar dengan dirinya, hartanya, habis semuanya di jalan Allah dan dia nggak pulang lagi. Nah itu yang nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa dikalahkan dengan amal soleh di 10 hari Dzulhijjah ini. Artinya amal soleh sekarang itu, apapun itu bentuknya, zikir, sedekah, majelis ilmu, dan lain-lain, itu lebih Allah cintai ketimbang jihad. Nanti pahalanya gede apa enggak itu? Pahalanya besar. Pahalanya besar. Kecuali jihadnya orang yang keluar dengan dirinya, hartanya, terus nggak pulang lagi. Hartanya habis di jalan Allah. Nah itu baru nggak bisa dikalahin, kata Nabi. Jadi insya Allah kita akan menghidupkan 10 malam Dzulhijjah ini dengan ibadah. Allahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midad
برحمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.